Sabda TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Kita lanjutkan ayol ikhwah hadis 553. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anit tafalluti fi sholati. Faqala ikhtilasun yakhtalisuhu syaitanu min sholatil abdi. Rahul Bukhari wa Nasa'i wa Abu Dawud wa Ibnu Khuzaimah. Dari Aisyah, semoga Allah meridainya, ia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah SAW tentang menengok dalam sholat. Maka kata Rasulullah SAW, ikhtilasun. Ikhtilas itu artinya mencopet, ya. Copetan. Yakhtalisu syaitan min sholatil abdi. Yang setan mencopet dari sholat seorang hamba. Dikeluarkan Imam Bukhari, Nasa'i, Abu Dawud, dan Ibnu Khuzaimah. Hadis ini menunjukkan saudaraku seiman bahwa menengok dalam sholat tanpa ada kebutuhan, tanpa ada keperluan, itu ya makruh hukumnya. Jumhur ulama mengatakan hukumnya makruh. Adapun kalau ada kebutuhan, maka itu boleh. Karena Nabi SAW, sebagaimana pernah saya sampaikan, ya, sholat dalam keadaan menengok. Dalam sholat subuh, waktu itu Nabi pernah suatu malam mengirim seseorang untuk berjaga di atas bukit. Ketika subuh datang, orang itu belum pulang juga. Lalu kemudian Nabi pun sholat subuh dalam keadaan menengok ke arah bukit tersebut. Ini menunjukkan, kata para ulama, boleh menengok dalam sholat bila ada kebutuhan. Adapun kalau tidak ada kebutuhan, maka tidak boleh. Ya. Hadis 554. An Abil Ahwas an Abi Dzarrin radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yazalu Allahu muqbilan 'alal 'abdi fi sholatihi ma lam yaltafit, fa idza sarafa wajhahu in sarafa anhu. Allah senantiasa menghadap kepada seorang hamba dalam sholatnya selama ia tidak menengok. Apabila ia menengokkan wajahnya, maka Allah pun berpaling darinya. Di sini juga sama, ya, menunjukkan akan makruhnya menengok di dalam sholat. Hadis berikutnya 555. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala, awsani khalili sallallahu alaihi wasallam bithalas wa nahani an salas. Nahani an nukratin ka nukratid dik wa iqa'in ka iqa'il kalb waltifatin kaltifatis sa'lab. Rawahu Ahmad wa Abu Ya'la wa isnadu Ahmad hasan.
Dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya, ia berkata, kekasihku yaitu Rasulullah SAW berwasiat kepadaku dengan 3 dan melarangku dari 3 perkara. Beliau melarangku dari mematuk seperti mematuknya ayam dan duduk ik'a seperti duduknya anjing dan menengok seperti menengoknya musang. Hadis ini akhi, kita ambil faedah yang pertama, larangan sholat dengan cepat, seperti mematuk. Dan bahkan sudah pernah kita jelaskan bahwa itu tidak menjadikan sholatnya tidak sah. Iya. Orang yang sholatnya mematuk, kata Rasulullah, itu sholat orang munafik. Dalam hadis yang pernah lewat, kata Rasulullah, tilka sholatul munafik. Itu sholatnya orang munafik. Ya, yajlisu yarkubu syams. Dia mengakhirkan sholat. Sampai ketika matahari telah mau terbenam, naqara naqratal ghurab. Ia pun sholat seperti burung mematuk, saking cepatnya. Iya. Yang kedua, yaitu ik'a, seperti ika'nya anjing. Seperti apa ika'nya anjing? Penafsiran yang paling sahih dari penafsiran para ulama, yaitu seseorang duduk di atas pantatnya, sementara 2 telapak kakinya berada di samping kanan dan kiri. Seseorang duduk di atas pantatnya, sementara telapak kaki kanan dan telapak kanan dan kiri itu ada di sebelah kiri, sementara pantatnya duduk di atas lantai. Iya. Karena ik'a itu Pak ada 2 macam. Ada ik'a yang haram dan ada ik'a yang sunnah. Adapun ik'a yang sunnah itu seseorang duduk di atas 2 tumitnya, di mana 2 telapak kakinya itu diberdirikan, lalu kemudian duduk di atas tumit. Dan itu hanya ada pada duduk di antara 2 sujud saja. Itu hanya ada pada duduk di antara 2 sujud. Ya. Itu termasuk sunnah sebenarnya dikatakan oleh Ibnu Abbas dan Ibnu Umar. Ibnu Abbas mengatakan minas sunnah, termasuk sunnah itu adalah kamu duduk ik'a. Di antara 2 sujud. Iya. Faedah yang ketiga, larangan menengok dalam sholat, sebagaimana sudah kita sebutkan tadi. Faedah yang keempat, hadis ini menunjukkan ikhwatul Islam, larangan tasyabbuh atau menyerupai binatang. Karena Nabi di sini kata Abu Hurairah melarangku yang pertama mematuk seperti mematuknya dik ayam. Yang kedua duduk seperti duduknya anjing. Yang ketiga menengok seperti menengoknya musang. Ya, yang pertama ayam, yang kedua anjing, yang ketiga musang. Makanya kata para ulama, haram hukumnya kita tasyabuh dengan binatang. Nggak boleh. Antum memperagakan gaya monyet misalnya, nggak boleh. Atau antum memperagakan misalnya suara anjing misalnya, nggak boleh, Pak. Kenapa? Karena itu termasuk tasyabuh. Dan tasyabuh dengan binatang itu tidak boleh. Kecuali kalau ada keperluan, kebutuhan dalam rangka ta'lim misalnya. Ya, seperti misalnya ngajarin anak-anak suara anjing, suara ini biar bisa bedain. Walaupun kalau misalnya ada alternatif lain
ya. Dengan bukan dengan suara kita ya jangan pakai suara kita, ya. Suara beneran aja. Bab selanjutnya at-tarhib min mashil hasa. Larangan mengusap kerikil dan yang lainnya di tempat sujud dan meniupnya dengan tanpa darurat. Karena kan di zaman Rasulullah Pak, nggak kayak zaman kita. Kalau kita kan sholatnya di atas karpet ya, permadani. Kalau di zaman Rasulullah SAW itu yang namanya masjid itu ya pasir aja begitu. Jadi kalau sujud di atas pasir pasti akan menempel tuh kerikil di sini. Ya, di tempat sujudnya juga ada kerikil-kerikil begitu. Nah, Nabi SAW melarang. Ya. Hadis 556 an Mu'ayyaqib radhiyallahu anhu anna Nabiy SAW qala la tamsah wa anta tusalli wa in kunta la budda fa'ilan fawahidah taswiyatal hasa. Rawahul Bukhari wa Muslim wa Tirmidzi wa Nasa'i wa Abu Daud wa Ibnu Majah. Jangan kamu mengusap dalam keadaan kamu sedang sholat. Jika kamu harus mengusap, cukup satu kali saja, yaitu taswiyatul hasa, maksudnya yaitu mengusap kerikil, baik yang ada di tempat sujud maupun yang nempel di mana, di jidat. Boleh, tapi Nabi hanya memberikan kesempatan sekali saja, lebih dari itu tidak boleh. Ya. Kenapa Nabi melarang, Pak? Dalam riwayat yang lain disebutkan, ikhwatul Islam, saudaraku seiman, apa hikmahnya itu? Disebutkan bahwa fa inna rahmah tuwajihuhu. Rahmat itu sedang menghadap kepadanya. Itu hikmahnya kenapa kita dilarang untuk mengusap apa? Kerikil. Ya. Hadis 557 an Jabir radhiyallahu anhu qala sa'altu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an mashil hasa fi shalah. Faqala wahidah. Wala an tumsika anha khairun laka min mi'ati naqah kulluha sudul hadaq. Rawahu Ibnu Khuzaimah fi sahihihi. Dari Jabir, semoga Allah meridainya, ia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah SAW tentang mengusap dalam sholat. Ya. Kata Nabi SAW apa? Cukup sekali saja. Mengusap dalam sholat cukup apa? Sekali saja. Dan kamu menahan untuk tidak mengusap, itu lebih baik daripada 100 ekor unta yang matanya itu sudul hadak. Matanya itu apa, yang hitamnya itu bulat. Ya. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Nah, di sini menunjukkan, Pak, bahwa kalau bisa kita tidak mengusap, jangan diusap. Ya. Tapi kalau di atas karpet kayak gini emang nggak bakal ngusap, insya Allah. Bersih. Nah, tiap hari dibersihin pakai itu, ya. Nggak ada kerikil, enak, Masya Allah. Karena di zaman Rasulullah SAW nggak ada karpet, nggak ada permadani. Sholatnya di atas apa? Pasir begitu. Ya. At-tarhib min wad'il yad al-khasirah fi shalah. Larangan meletakkan tangan di pinggang saat sholat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala nuhiya 'anil khasri fi shalah. Rawahul Bukhari wa Muslim wa Tirmidzi wa lafdhuhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam naha an yusalli ar-rajulu mukhtasira. Wan Nasa'i nahwah wa Abu Daud wa qala ya'ni yada'u yadahu ala khasiratihi. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, ia berkata,
dilarang khasar dalam sholat, yaitu meletakkan tangan di atas pinggang, bertolak pinggang gini Pak. Iya. Dari Bukhari, Muslim, Tirmidzi dan lafadznya adalah Nabi SAW melarang seseorang sholat dalam keadaan ikhtisar. Kata Abu Daud maksudnya meletakkan tangannya di atas pinggangnya. Iya. Apa hikmahnya Pak? Kenapa kita dilarang sholat dalam keadaan meletakkan tangan di atas pinggang? Ya di antara hikmahnya disebutkan oleh Imam Nawawi, li'annahu fi'lul Yahud. Karena itu perbuatan orang Yahudi. Karena itu perbuatan orang yang Yahudi. Sebagian ulama lagi mengatakan, karena iblis ketika diturunkan ke bumi, dia turun sambil bertolak pinggang. Ya. Sebagian lagi mengatakan karena itu perbuatan orang yang sombong. Jadi itu semua dilarang. Makanya yang disyariatkan itu meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Ya. Itu yang sunnah. Bab selanjutnya at-tarhib minal murur baina yadail musalli. Larangan melewat di depan orang sholat. Maksudnya melewat antara orang itu dengan sutroh. Ya, kalau dia sholat menghadap sutroh, nggak boleh kita lewat di antara dia dengan sutroh. Haram. Kalau mau lewat di belakang sutroh. Kalau nggak ada sutroh gimana? Kalau nggak ada sutroh dan kita memang sangat butuh untuk lewat, menjauh aja, Pak. Iya, menjauh. Tapi kalau nggak ada tempat lagi, lebih baik sabar untuk tidak melewat. Hadis 559. An Abil Juhaim Abdullah ibn Harith ibn Simmah al-Ansari qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Law ya'lamul maru baina yadayil musalli madza 'alaihi lakana an yaqifa arba'in khairan lahu min an yamurra baina yadayhi." Qala Abu Nadhr, "La adri qal arba'ina yawman aw syahran aw sanah." Kalaulah kata Rasulullah SAW, orang yang lewat di hadapan orang sholat mengetahui dosa apa yang akan ia dapatkan, maka ia berdiri 40 lebih baik buat dia daripada melewati di hadapan orang sholat. Abu Nadhr berkata, aku tidak tahu 40 apa. 40 tahunkah? 40 bulankah? Atau 40 hari? Dikutip Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, dan Ibnu Majah. Di sini menunjukkan haramnya melewat di hadapan orang sholat. Nggak boleh. Ya. Maka dari itu, di sini Nabi SAW mengancam. Kata Nabi, lebih baik seseorang berdiri 40. Ya. Daripada dia melewat di hadapan orang sholat. Maka hadis ini menunjukkan akan wajibnya sutrah. Memang terjadi ikhtilaf para ulama tentang hukum sutrah sebagaimana pernah kita sampaikan. Jumhur ulama berpendapat bahwa sutrah itu hukumnya sunnah saja. Sementara sebagian ulama berpendapat bahwa sutrah itu hukumnya wajib. Dan itulah pendapat yang sahih, yang benar. Kenapa? Karena pertama Nabi memerintahkan, menyuruh. Kata Rasulullah SAW, "Idza shalla ahadukum falyusalli ila sutrah wal yadnu minha." Apabila salah seorang dari kalian sholat, hendaklah sholat menghadap sutrah. Dan hendaklah ia mendekat ke sutrah. Ya, perintah. Dan perintah pada asalnya hukumnya apa? Wajib. Adapun jumhur, mengapa mereka mengatakan sunnah? Mereka beralasan dengan riwayat-riwayat bahwa Nabi SAW pernah sholat di Mekah tanpa sutroh.
Namun Syekh Albani mengatakan bahwa semua riwayatnya dhaif, tidak ada yang sahih. Demikian pula dalam riwayat Bukhari dan Muslim disebutkan, kata Ibnu Abbas, aku mendatangi Mina dalam keadaan Rasulullah SAW sholat tidak menghadap tembok. Dalam riwayat Bazar ada tambahan, maksudnya tidak menghadap sutroh. Sehingga dalil ini dijadikan hujah bahwa berarti itu menunjukkan sutroh itu tidak wajib. Namun dijawab bahwa pertama, riwayat Al-Bazzar itu dhaif, tidak bisa dijadikan hujah. Yang kedua, yang dimaksud dengan Rasulullah SAW sholat tidak menghadap tembok tidak menunjukkan Nabi tidak menghadap sutroh. Kenapa? Karena kebiasaan Rasulullah SAW kalau safar itu bawa tombak, Pak. Kebiasaan Nabi SAW kalau safar bawa apa? Tombak. Untuk apa? Untuk jadikan sutroh dalam sholat. Untuk kebiasaan Rasulullah SAW. Ya. Maka dari itu pendapat yang paling kuat adalah pendapat yang mengatakan wajibnya memakai sutroh. Kenapa? Karena dengan sutroh akan menghindarkan orang untuk berbuat dosa, Pak. Ya. Tidak menyusahkan orang gara-gara kita nggak pakai sutroh, orang mau lewat jadi susah. Sementara melewat di depan orang sholat itu dosa. Ya, kata Rasulullah SAW. Hadis 560, wa an Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah SAW yaqul, idza shalla ahadukum ila syai'in yasturuhu minan nas fa arada ahadun an yajtaza baina yadayhi falyadfa' fi nahri fa in aba falyuqatilhu fa innama huwa syaitan. Fi lafdin idza kana ahadukum yusalli fala yada' ahadan yamurru baina yadayhi wal yadra'hu mastata' fa in aba falyuqatilhu fa innama huwa syaitan. Rahul Bukhari wa Muslim. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridainya, ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, apabila salah seorang dari kalian sholat menghadap sutroh, lalu ada seseorang yang mau lewat antara ia dengan sutroh, maka hendaklah ia cegah, ya, di naharnya. Nahar itu ini. Kalau ia tetap ngeyel mau lewat juga, maka perangilah. Karena orang ini setan, kata Rasulullah. Dan dalam lafaz yang lain, apabila salah seorang dari kalian sholat, jangan biarkan seorang pun lewat di depan kalian. Tahanlah sesuai kemampuan dia. Jika dia tetap saja mau lewat, perangi dia. Artinya, cegah. Karena sesungguhnya dia itu setan. Dari Bukhari, Muslim, Abu Daud, dan yang lainnya. Hadis ini menunjukkan, Pak, perintah Nabi untuk mencegah orang yang mau lewat di depan kita, Pak. Iya, cegah. Ini menunjukkan bergerak dalam sholat untuk kebutuhan, tak masalah. Boleh. Iya. Hadis ini juga menunjukkan, ya ikhwatul Islam, saudaraku seiman, ya, bahwa orang yang ngeyel tetap pengen lewat itu setan, Pak. Rasulullah menyebutnya sebagai apa? Setan. Berarti hakikat syaitan itu apa sih, Pak? Kata para ulama, syaitan adalah kullu man tamarrada, setiap yang durhaka dari kalangan jin atau manusia atau binatang. Maka disebut apa? Syaitan. Iya. Jadi dari kalangan jin ada setannya? Ada. Dari kalangan manusia ada setannya? Ada. Dari hewan ada juga. Jadi hakikat setan apa dong? Yaitu tadi, setiap yang durhaka. Maka dia disebut apa? Setan, saudaraku seiman.
Ya. Maka jangan sampai kita jadi setan, Mas. Ya, dengan cara tadi kita tetap ngeyel melewat di depan orang sholat. Ya, karena hakikatnya kita tidak mau untuk pertama tidak mau mendengar larangan Rasulullah SAW. Yang kedua, membuat orang terganggu jadinya. Dan itu memang perbuatan setan. Ya. Hadis 561. Wa an Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza kana ahadukum yusalli fala yada' ahadan yamurru baina yadayhi fa in aba falyuqatilhu fa inna ma'ahul qarin. Rawahu Ibnu Majah bi isnadin sahih wa Ibnu Khuzaimah fi sahihihi. Apabila salah seorang dari kalian sedang sholat, maka jangan biarkan seorang pun ya lewat di hadapannya. Kalau dia tetap ngeyel, maka perangilah. Perangi maksudnya di sini gimana, Pak? Berantem. Batal dong sholat kita kalau berantem. Yang dimaksud dengan perangi di sini artinya tahan lagi. Ya, dengan kuat. Karena bersama orang itu ada korinnya, setannya. Yang ingin mengganggu kita. Akhul Islam, saudaraku seiman. Ya. Hadis berikutnya 562. An Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhu qala la an yakuna ar-rajulu ramadan yudra bihi khairun lahu min an yamurra baina yaday rajulin muta'ammidan wa huwa yusalli. Lebih baik seseorang itu matanya itu ya nggak bisa melihat karena banyak debu, kemasukan debu, ya kerikil masuk ke dalam matanya, daripada dia lewat di depan orang yang sedang sholat dengan sengaja. Ini ya ancaman lain dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu ya akhul Islam, hati-hati ya ketika kita terkadang jalan aja, apalagi di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi lagi rame, lewat orang lagi sholat. Sebagian orang ada yang mengatakan begini, Pak, kalau di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi nggak apa-apa, boleh. Kita katakan mana dalilnya? Dalil-dalil yang melarang untuk lewat di depan orang sholat umum di semua tempat. Tidak boleh dikhususkan di Masjid Nabawi atau di Masjidil Haram kecuali dengan dalil. Nggak ada dalil. Ya. Bab at-tarhib min tarki sholati ta'ammudan wa ikhrajuha an waqtiha tahawunan. Larangan meninggalkan sholat dengan sengaja dan mengeluarkan waktu sholat karena mengeluarkan sholat dari waktunya karena meremehkan. Dari Jabir bin Abdullah hadis 563 an Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW baina ar-rajuli wa baina al-kufri tarkus shalah. Rahu Ahmad wa Muslim wa qala baina ar-rajuli wa baina syirki wal kufri tarkus shalah. Rawahu Abu Daud wa Nasa'i wa lafduhu laisa bainal abdi wa bainal kufri illa tarkus shalah. Wa Tirmidzi wa lafduhu bainal kufri wal iman tarkus shalah. Wa Ibnu Majah wa lafduhu bainal abdi wa bainal kufri tarkus shalah. Batasan antara seseorang dengan kekafiran adalah meninggalkan sholat. Dalam riwayat Imam Ahmad dan Muslim, batasan antara seseorang dan antara syirik dan kekafiran yaitu meninggalkan sholat. Dalam riwayat Nasa'i, tidak ada antara hamba dan antara kekafiran batasan kecuali meninggalkan sholat. Dalam riwayat Tirmidzi, antara kufur dan iman
batasannya adalah meninggalkan sholat. Dan riwayat Ibnu Majah, antara hamba dan antara kekafiran yaitu meninggalkan sholat. Hadis ini Pak dijadikan dalil oleh Imam Ahmad bahwa orang yang meninggalkan sholat secara sengaja, ya, maka dia murtad dari agama Islam. Orang-orang yang meninggalkan sholat itu ada dua macam, Pak. Ada orang yang meninggalkan sholat dalam keadaan dia mengingkari kewajiban sholat. Dia mengingkari kewajiban apa? Sholat. Dan mengatakan sholat nggak wajib. Maka semua ulama sepakat ijma, tanpa ada perselisihan, bahwa orang ini murtad dari agama Islam. Statusnya non-muslim. Kalau dia mengingkari kewajiban apa? Sholat. Keadaan yang kedua, orang yang meninggalkan sholat karena malas. Kenapa? Malas. Maka terjadi perselisihan para ulama menjadi dua pendapat. Pendapat Imam Ahmad bin Hanbal dan pendapat kebanyakan para sahabat Rasulullah, bahwa orang yang meninggalkan sholat karena malas, maka dia murtad dari agama Islam. Walaupun sekali. Sedangkan jumhur ulama, siapa itu jumhur? Itu Maliki, Syafi'i, dan Hanafi, berpendapat bahwa orang yang meninggalkan sholat karena malas, bukan karena mengingkari kewajibannya, belum kafir. Tapi dia pelaku dosa besar. Ya. Dalil jumhur hadis Nabi SAW sabda, "Wa ma lam yuhafiz alaihinna lam yakun indallahi ahdun an yudkhilahul jannah in sya'a adzabah wa in sya'a ghafaralah." Siapa yang tidak menjaga sholat 5 waktu, maka Allah tidak berjanji untuk memasukkan dia ke surga. Jika Allah kehendaki, Allah akan masukkan ia ke surga. Allah akan ampuni. Dan jika Allah kehendaki, Allah akan adab dia. Nah, kata-kata yang terakhir ini, jika Allah kehendaki, Allah ampuni dia. Dan jika Allah kehendaki, Allah akan adab dia. Itu menunjukkan, kata jumhur, bahwa pelakunya belum kafir. Kenapa? Karena ini sifat pelaku dosa besar. Pelaku dosa besar itu keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah, Bapak. Dia tidak murtad, tapi dia tahtal masyiah, di bawah kehendak Allah. Jika Allah kehendaki, Allah akan ampuni, dan jika Allah kehendaki, Allah akan apa? Adab. Ya. Sehingga berdasarkan dalil ini, Pak, jumhur ulama berpendapat bahwa pelaku dosa besar, orang yang meninggalkan sholat karena malas, dia belum kafir. Lalu bagaimana dengan hadis ini? Hadis ini kan mengatakan batasan antara seseorang dengan kekafiran itu apa? Sholat. Kata jumhur, yang dimaksud dengan kekafiran dalam hadis ini, kufrun duna kufrin. Itu kekufuran yang di bawah kekufuran, bukan kufur besar. Sama seperti firman Allah, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun." Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia kafir. Maksudnya kafir di bawah kekafiran. Tidak murtad, tidak. Iya. Itu pendapat jumhur ulama dan itu pendapat yang dibela oleh Syekh Albani rahimahullah. Kalau ulama Saudi rata-rata merujikan pendapat Imam Ahmad, bahwa orang yang tidak sholat walaupun sekali murtad dari agama Islam, kafir. Statusnya apa? Non-muslim. Berarti dia kalau mau masuk Islam lagi wajib bersyahadat. Iya. Itu atas pendapat Imam Ahmad, namun saya lebih condong kepada jumhur. Pendapat jumhur ulama yang mengatakan bahwa pelakunya belum murtad dari agama
Islam. Namun ada pendapat yang ketiga apa? Pendapat Syekhul Islam Taimiyah seingat saya, yaitu dibedakan antara orang yang meninggalkan sholatnya sekali-kali dengan orang yang meninggalkan sholat sama sekali. Adapun orang yang meninggalkan sholat sekali-kali belum disebut meninggalkan sholat. Karena hadis ini dikatakan apa? Batasan antara seseorang dengan kekafiran adalah meninggalkan sholat. Ya. Yang dimaksud dengan meninggalkan sholat di sini, kata mereka, yaitu meninggalkan sholat sama sekali. Gak mau sholat. Maka ini yang kafir, murtad dari agama Islam. Dan ini pendapat kuat, Pak. Bagaimana tidak? Iblis saja disuruh sujud kepada Allah masih mau, Pak. Iblis tuh nggak mau sujudnya kepada siapa? Nggak mau sujud kepada Nabi Adam. Tapi kalau kepada Allah masih mau. Ini disuruh sujud sama Allah nggak mau. Iya. Orang yang tidak mau sholat sama sekali itu biasanya karena sombong, Mbak. Kesombongan yang ada di hatinya. Sahih, ikhwatal Islam, saudaraku seiman. Iya. Beda dengan orang yang dia meninggalkan sholat sekali-kali karena malas. Tidak disebut dia meninggalkan sholat. Karena masih sholat. Ya. Walaupun tidak meninggalkan sholatnya sekali-kali. Tapi orang yang tidak mau sholat sama sekali, ya ini yang dihukumi sebagai apa? Kafir, murtad dari agama Islam. Ikhwatal Islam, saudaraku seiman. Iya. Nah sayangnya Pak, banyak banget umat Islam di negara kita yang kayak gini nih Pak. Nggak mau sholat Pak. Iya. Sampai saya punya teman dia kontraktor. Pekerjaannya itu pada kuli bangunan nggak ada yang sholat Pak. Sampai teman saya itu negur. Kamu kalau nggak sholat saya pecat. Apa jawabannya Pak? Mendingan saya dipecat Pak daripada sholat. Mendingan dipecat katanya daripada sholat. Subhanallah. Itu kan menunjukkan betapa sombong hatinya itu Pak. Iya. Ada lagi yang ditegur. Kamu nggak takut neraka? Ya kan neraka enak. Di sana banyak cewek cantik katanya. La ilaha illallah. Saking begitu Pak. Nggak ada rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Hadis berikutnya. Hadis 564. Wa an Buraidah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah SAW يقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وقال حديث حسن صحيح. Perjanjian antara kita dan antara mereka adalah salat. Maka siapa yang meninggalkan salat, maka sungguh ia telah kafir, kata Rasulullah SAW. Iya. Sudah kita jelaskan tadi perselisihan para ulama tentang masalah itu. Wan Abdullah bin Syaqiq al-Uqaili, hadis 565. Radhiyallahu anhu qala kana ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la yarawna syai'an minal a'mali tarkuhu kufran ghairas shalah. Rawahu Tirmidzi. Abdullah bin Syaqiq al-Uqaili berkata, adalah para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak memandang sesuatu dari amal yang bila ditinggalkan pelakunya yang menjadi kafir selain sholat. Dan ini hujah Imam Ahmad. Imam Ahmad berhujah dengan perkataan Abdullah bin Syaqiq ini. Kata Abdullah bin Syaqiq apa? Para sahabat tidak pernah melihat suatu amalan apabila ditinggalkan pelakunya jadi kafir kecuali sholat. Berarti ini pendapat para sahabat. Dan para sahabat generasi yang paling alim, paling paham. Itu menunjukkan kata Imam Ahmad
bahwa orang yang meninggalkan sholat murtad dari agama Islam. Iya. Kalau atas pendapat Imam Ahmad, mungkin di Indonesia Muslim minoritas nih, Pak. Karena banyak orang Islam di negeri kita yang nggak sholat, Pak. Atau sekali-kali meninggalkan sholat karena malas. Atas pendapat mazhab Imam Ahmad, kafir dia, murtad, bukan Islam. Kalau pendapat jumhur, belum kafir. Kecuali kalau dia mengingkari kewajiban apa? Sholat. Ikhwata Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ini ya. Hadis 566. Wa an Thauban radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah SAW yaqul bainal abdi wa bainal kufri wal imani as-salah fa idza tarakaha faqad asyrak. Batasan antara hamba dan antara kekafiran dan keimanan yaitu salat. Apabila dia meninggalkan salat, maka sungguh ia telah berbuat syirik. Dalam hadis ini Nabi menyebut orang yang meninggalkan salat berbuat syirik. Dari sisi apa syiriknya, Pak? Karena dia mempertuhankan hawa nafsu. Allah berfirman, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Bagaimana pendapatmu tentang orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilah? Iya. Berarti orang yang ngikutin hawa nafsu, gak mau untuk melaksanakan perintah Allah dan lebih mendahulukan kemalasannya daripada menjalankan perintah Allah, dia sama saja sudah mempertuhankan apa? Hawa nafsu. Makanya Syekhul Islam Taimiyah mengatakan, orang yang berbuat maksiat itu ada jenis yang mempertuhankan hawa nafsu. Ibnu Qayyim mengatakan, berhala itu ada dua. Berhala yang terlihat oleh mata, yaitu yang ada di luar, berupa patung, kuburan, dan yang lainnya. Yang kedua, berhala yang ada dalam diri kita. Apa itu? Hawa nafsu. Ya, demikian. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.